Nah, jadi jika kita mau mengawali ternak entok namun akan kita mulai dari anakan, tentu saja caranya berbeda jauh dengan ketika kita mau memulainya dari indukan, teman-teman. Mengawali ternak entok dari anakan itu sepertinya lebih rumit ya, teman-teman. Lebih rumit jika dibandingkan dengan kita mulai dari indukan. Ada beberapa langkah yang betul-betul teman-teman harus pahami ya untuk ternak entok dari anakan ya atau DOE. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita, channel Rusky Bikatra, di mana channel ini akan selalu mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Kami selalu mendoakan semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin ya robbal alamin. Teman-teman pemirsa, sobat YouTube dan sahabat semua, beberapa hari yang lalu kembali kami membaca salah satu komentar yang mendarat pada video kami sebelumnya, yang intinya ada beberapa sahabat kita yang bertanya tentang bagaimana cara beternak entok ketika kita mau mengawalinya dengan DOE atau akan kita mulai dari anakan. Nah, jadi yang perlu teman-teman pahami, perbedaan antara ketika kita mulai dari anakan dan indukan itu perbedaannya sangat jauh sekali, teman-teman. Lebih sulit yang mana? Tentu saja lebih sulit dari anakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang secara imunitas atau daya tahan tubuh anakan entok dengan indukan entok atau entok dewasa tentu saja sangat jauh berbeda. Untuk mengawali ternak entok yang akan kita mulai dari anakan, tentu saja ada beberapa resiko yang harus kita tanggung dan harus kita paham. Salah satunya adalah kematian. Tingkat kematian untuk anakan entok itu jauh lebih tinggi, lebih besar dari entok dewasa. Nah, di sini diperlukan ketelitian, pemahaman yang serius terhadap bagaimana sih cara beternak entok yang kita mulai dari anakan. Jika teman-teman akan memulainya dengan membeli anakan atau DOE secara online maupun beli di toko pakan ternak misalnya, maka ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah kondisi daripada anakan entok itu sendiri atau DOE itu sendiri. Pastikan bahwa DOE yang akan kita beli adalah DOE yang sehat. Ciri-ciri anakan entok atau DOE entok yang sehat adalah terlihat dari kelincahan dan agresifnya anak entok ini bergerak ya. Jadi teman-teman boleh perhatikan ketika gerakannya tuh lincah, agresif, maka bisa dipastikan anakan ini adalah anakan yang sehat. Maka jika kondisinya terlihat seperti ini, teman-teman sudah boleh untuk membelinya. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih ya teman-teman. Nah, kemudian pastikan bahwa anak entok ini tidak cacat. Terkadang kita akan menjumpai beberapa anak entok yang mungkin dari kakinya cacat ya karena beberapa faktor, bisa saja kejepit dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, langkah yang harus teman-teman perhatikan adalah dari jenis kelamin. Teman-teman niatnya mau untuk ternak sistem apa? Seandainya sistem yang akan teman-teman ambil adalah sistem pembesaran, maka sudah bisa dipastikan jenis kelamin daripada anakan entok yang akan teman-teman beli adalah jenis kelamin pejantan. Begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman menghendaki untuk pembibitan, maka silahkan teman-teman pilih anakan entok yang berjenis kelamin betina. Kemudian apa pengaruhnya sehingga kita harus memilih jenis kelamin sesuai dengan sistem yang akan kita gunakan atau yang akan kita ambil. Karena sebagaimana kita ketahui teman-teman dan sahabat semua, bahwa untuk ternak pembesaran target kita adalah bobot. Semakin cepat kita mencapai target bobot yang kita tentukan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, maka di situ kita pasti akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih melimpah atau lebih besar, teman-teman. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dan melimpah dari ternak pembesaran itu sendiri tidaklah mudah, teman-teman. Apalagi kita akan memulainya dari DOE atau dari anakan seperti ini, di mana usia-usia DOE seperti ini adalah usia-usia yang sangat rentan terhadap penyakit. Maka tidak jarang dari peternak pemula yang gagal untuk membesarkan anak entok hingga panen, alias banyak sekali kasus kematian.
Nah, tetapi ketika kita sudah paham ilmunya, paham teorinya, maka insya Allah teman-teman pasti akan bisa melewati masa-masa ini. Masa-masa tersulit ternak pembesaran yang kita mulai dari DOE adalah di usia 2 bulan ke bawah. Ketika sudah 2 bulan ke bawah, maka insya Allah kita sudah bisa melewati masa-masa kritis. Artinya potensi untuk kita bisa panen itu jauh lebih besar ketika kita sudah bisa melewati masa-masa kritis itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya bicara tentang untung. Bagaimana sih supaya kita bisa untung untuk membesarkan anakan entok ini hingga panen? Karena seperti yang kita paham bahwa harga pakan semakin lama semakin melambung tinggi. Sudah barang tentu ketika kita tidak paham caranya untuk soal pakan, maka kita pasti akan merugi alias jauh dari kata untung untuk membesarkan anak entok ini hingga panen. Untuk soal pakan supaya kita untung, teman-teman dan sobat semua, sebetulnya sudah kita bahas pada video-video kita sebelumnya, yaitu kita harus bisa memilah, harus bisa menyesuaikan pakan anakan entok ini dengan entok dewasa. Dengan bahasa sederhananya, kita harus memberikan pakan pada entok ini sesuai dengan usia. Usia 0 hingga 1 bulan sebaiknya kita menggunakan pakan apa, kemudian usia 1 bulan hingga 2 bulan sebaiknya kita menggunakan pakan apa, dan untuk 2 bulan ke atas hingga panen kita juga harus menggunakan pakan jenis apa. Sembarang atau asal-asalan memberikan pakan itu sangat berdampak. Yang pertama pada pertumbuhan entok-entok itu sendiri, kemudian yang kedua adalah dari keuntungan yang akan kita dapat. Bisa saja karena kita menggunakan pakan yang asal-asalan sehingga justru malah tidak sesuai antara hasil penjualan entok dengan biaya pakan entok. Ini yang bahaya. Bagi teman-teman yang sudah setia dengan channel ini, tentu saja sudah paham ya jenis pakan seperti apa yang biasa kami gunakan. Namun kami yakin dari sekian banyak penonton yang menonton video ini, pasti ada beberapa yang memang belum menyaksikan dan menonton video-video kami sebelumnya yang membahas mengenai pakan yang kami gunakan, sehingga kami selalu untung dalam peternak entok. Nah, jadi teman-teman dan sahabat semua, untuk pemberian pakan entok itu sendiri, sebagaimana sudah kami jelaskan di awal, kita harus mengikuti usia daripada entok itu sendiri. Untuk entok usia 0 sampai 1 bulan, sebaiknya kita menggunakan pakan dari pabrikan. Jadi merek yang kami biasa gunakan ya teman-teman adalah Vivo 311 untuk usia 2 minggu ke bawah, kemudian untuk 2 minggu ke atas sampai 1 bulan kita menggunakan Bravo 511. Untuk selanjutnya kita sambung dari usia 1 bulan menuju 2 bulan. Kita sudah bisa menggunakan pakan kolaborasi. Jadi untuk usia 1 bulan hingga 2 bulan biasanya kami campur sudah dengan menggunakan dedak padi. Tetapi perbandingannya harus lebih banyak peletnya ya atau purnya daripada dedaknya. Perbandingan yang bagus itu sebaiknya kita gunakan perbandingan 3:2. 3 untuk sentratnya atau purnya dan 2 untuk dedaknya. Hasilnya sangat bagus teman-teman, artinya pertumbuhan daripada DOE itu sendiri tidak terancam, artinya tidak menjadi kurus tetapi stabil ya teman-teman. Nah, kemudian ketika usia entok sudah mencapai 2 bulan, maka pakan yang harus kita gunakan tetap masih kita kolaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Masih kita menggunakan dedak, tetapi perbandingannya yang kita balik. Kalau tadi kita menggunakan perbandingan 2:3 lebih banyak pur atau pakan pabrikannya. Nah, sekarang karena usia entok ini sudah 2 bulan kita akan balik ya teman-teman. Jadi dedaknya yang lebih banyak, kemudian purnya lebih sedikit. 3 untuk dedak, 2 untuk purnya. Nah, kemudian jika ada pakan-pakan alternatif lain setelah melewati usia 3 bulan, teman-teman sudah bisa menggunakan pakan alternatif itu sendiri yang berupa ampas tahu, ampas ubi, dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman harus bisa memanfaatkan sumber pakan atau sumber daya alam yang ada yang bisa kita gunakan untuk pakan entok ya. Karena di sekeliling kita sebetulnya banyak sekali sumber pakan alternatif yang bisa kita manfaatkan untuk pakan entok. Baik teman-teman dan sobat semua, kami rasa perjumpaan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa esok hari. Akhirnya kami Rusky berkata undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.